Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan negara. Dan ini anggota dari kelompok 5. Lalu, ini daftar isi yang akan kami bawakan. Dan yang pertama itu ada konsep pengelolaan keuangan negara. Yang kedua itu ada APBN dan APBD. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Yang keempat ada pengawasan keuangan di Indonesia. Dan yang kelima ada pengelolaan anggaran kesehatan di masa pandemi. Oke, yang pertama itu di sini ada konsep umum pengelolaan keuangan negara. Jadi, keuangan negara adalah suatu hak dan kewajiban yang dilihat dari nilai uang dan segala hal dalam bentuk uang maupun barang bisa dijadikan hak milik negara. Nah, di sini ada definisi dan tujuan pengelolaan keuangan negara. Jadi, tujuan dari keuangan negara itu yang pertama itu dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negeri. Yang kedua itu kestabilan ekonomi terjaga. Yang ketiga memindah tempat sumber-sumber ekonomi. Yang keempat mendorong kenaikan retribusi pendapatan pemerintah. Dan yang kelima menjadi sumber keuangan negara. Nah, di sini ada definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara, yakni dana negara dapat dimaknai sebagai bentuk kekayaan suatu negara atau pemerintahan yang diperoleh oleh penerimaan, pinjaman, hutang, pemerintahan, atau bisa juga dari output pemerintah, misal kebijakan moneter dan fiskal. Nah, di sini ada asas umum pengelolaan keuangan. Jadi, asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dan di sini ada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu ada akuntabilitas, ada profesionalitas, ada proporsionalitas, dan ada keterbukaan. Nah, di sini ada informasi keuangan yang harus dibagikan kepada publik. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan di sini ada informasi keuangan yang harus dibagikan kepada publik. Yang pertama itu ada laporan realistis anggaran atau LRA, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan atau yang biasa kita sebut dengan CALK. Yang kedua, APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara atau daerah yang disetujui DPR atau DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Tujuan dari adanya APBN dan APBD adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara ataupun daerah. APBN sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi otorisasi untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, fungsi perencanaan untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut, fungsi pengorganisasian untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada, fungsi pengawasan untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara, fungsi alokasi untuk penyediaan barang publik, fungsi distribusi untuk memperbaiki distribusi pendapatan agar adil dan merata, fungsi stabilisasi agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur. Adanya APBN dan APBD dapat memberi pengaruh seperti meningkatkan kesejahteraan, adanya pembangunan di berbagai sektor, dapat mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta, dapat mempengaruhi perdagangan internasional, dan sebagai alat politik fiskal. Pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Penerimaan pendapatan negara didapat dari beberapa sumber. Pertama, penerimaan yang bersumber dari perpajakan, di mana terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri, yaitu pajak non-migas, pajak penghasilan migas, PPN, PPNBM,
cukai, dan pajak lainnya, serta pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan pajak ekspor. Kedua, penerimaan negara yang didapat bukan dari perpajakan, diantaranya terdiri dari penerimaan sumber daya alam, penerimaan bagian laba BUMN, pendapatan badan layanan umum, dan PNBP lainnya. Ketiga, penerimaan yang didapat dari hibah, yaitu pendapatan pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara atau daerah, pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, di mana hibah ini bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus-menerus. Selain adanya penerimaan pendapatan, negara juga memiliki keperluan untuk pengeluaran belanja negara yang diperlukan untuk belanja pemerintahan pusat, di mana terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan pos belanja lain-lain, serta belanja pemerintah daerah yang terdiri dari transfer ke daerah dan dana desa. Pengawasan keuangan di Indonesia. Pada bagian ini, kita akan membahas lembaga dan mekanisme pengawasan keuangan. Lembaga pengawasan keuangan terdiri dari BPK, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Tugas BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, BPK juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Serta BPKP, yaitu aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Tugasnya melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebenaran umum negara, melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan kepala daerah, melaksanakan pembinaan penyelenggara SPIP pada wilayah kerjanya, dan melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah mekanisme pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah secara internal dalam lingkungan birokrasi pemerintah. Penyelenggaraan pengawasan internal terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal melalui sistem pengawasan dan pengawasan internal melalui lembaga-lembaga pengawasan. Pengawasan eksternal adalah pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh suatu lembaga pengawasan yang sama sekali berada di luar birokrasi pemerintahan. Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal ini antara lain diselenggarakan oleh DPR, BPK, dan secara langsung oleh masyarakat. Kemudian pengelolaan anggaran kesehatan Indonesia di masa pandemi. Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan tambahan belanja dan pembiayaan sebesar total Rp405,1 triliun yang belum ada di APBN tahun 2020. Tambahan belanja di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun. Di tahun 2021, anggaran kesehatan naik dari Rp172 triliun menjadi Rp182 triliun dan sekarang naik menjadi Rp193,93 triliun. Lalu strategi pengelolaan kas negara di masa pandemi COVID-19 yaitu Treasury Single Account, mendorong percepatan belanja negara pada kuartal ketiga 2020 untuk meminimalisir terjadinya over liquidity, strategi forecasting, perencanaan kebutuhan dan pengeluaran kas oleh Menteri Keuangan, penyusunan kalender kegiatan selama 1 tahun oleh satuan kerja, kementerian, negara atau lembaga. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih.